Penerapan teori model linear untuk klasifikasi pada dataset healthcare dari kelompok 2. Next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang ada pada saat ini, yaitu ada Dede Masita dengan ujung NIM 007, Ayu Erliniawati dengan NIM 025, Sela Dian Kafitri dengan ujung NIM 043, Rizky Adrian Benofri dengan ujung NIM 073, Saiful Haris Muhammad dengan ujung NIM 115, dan Muhammad Kaisa Firdaus dengan ujung NIM 135. Next. Latar belakang pada penelitian yang kami lakukan adalah dalam pengolahan data kesehatan, penting untuk memahami dan menganalisis informasi pasien secara efektif. Oleh karena itu, analisis ini menggunakan metode klasifikasi seperti Decision Tree, Neural Network atau NN, Random Forest, dan Support Vector Machine atau SVM pada dataset yang bernama healthcare yang mencakup informasi penting seperti kondisi medis, riwayat perawatan, dan informasi administrasi. Tujuan utamanya adalah untuk membandingkan kinerja metode-metode ini dalam membuat keputusan klasifikasi, serta untuk memvisualisasikan dan menjelaskan batas keputusannya atau decision boundary-nya dari masing-masing metode. Next. Berikut adalah flowchart dari logaritma yang sudah dibuat. Dimulai dengan start, input library, lalu kita menginput dataset. Dataset kita bagi menjadi trend dan dataset test. Lalu data trend kita fitting model, data test kita lakukan prediksi nilai, lalu kita memvisualisasikannya data trend beserta data testnya, lalu mengevaluasi model dan mengeluarkan output nilai akurasi pada tiap model, dan memvisualisasikan decision boundary pada model tersebut, dan selesai. Untuk dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah data healthcare yang terdiri dari 10.000 baris, yang setiap baris memiliki 15 atribut yang beragam, mulai dari informasi pribadi seperti nama, usia, jenis kelamin, tipe darah, hingga detail medis seperti kondisi kesehatan, tanggal masuk, dokter yang menangani, dan hasil tes. Dataset ini juga mencakup informasi administratif seperti nomor kamar, jenis asuransi, jumlah tagihan, dan tanggal keluar dari perawatan. Next. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengimport library yang diperlukan, mulai dari NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain. Setelah itu kita baca datasetnya. Datasetnya sudah disebutkan yaitu healthcare dataset. Yang setelah itu juga kita tampilkan info dari dataset tersebut. Next. Di sini kita menampilkan baris data teratas yang bisa dilihat di slide. Setelah itu kita cek apakah terdapat missing value, dan ternyata bisa kita lihat bahwa tidak ada missing value di dataset ini. Jadi bisa lanjutkan metode selanjutnya. Decision tree. Decision tree merupakan model yang menggambarkan keputusan berdasarkan serangkaian aturan yang berhierarki. Model prediksi menggunakan struktur pohon untuk memetakan input atau output. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana pemisahan berdasarkan fitur dapat mengklasifikasikan data dengan efisien dan berusaha meminimalkan ketidakpastian dalam memilih fitur terbaik untuk memisahkan data.
Oke. Dan yang pertama kita menginput data healthcare, lalu menampilkannya dengan df.head, lalu menampilkannya dengan df.head, menampilkan 5 tabel teratas pada data healthcare dataset. Oke. Selanjutnya menggunakan kolom-kolom yang merupakan yang memiliki nilai unik, yaitu mulai dari age, gender, blood type, medical condition, education type, medication, test result, dan list hospitalization. Lihat bahwa terdapat nilai unik dari kolom-kolom tersebut. Kemudian mengimpor kelas library encoder dari modul processing di Scikit Learning. Kemudian objek ini akan digunakan untuk mengkonversi nilai dalam kolom menjadi numerik, yaitu gender, blood type, medical condition, admission type, medication, dan test result akan diubah menjadi numerik. Oke, dan kemudian hasilnya seperti pada tabel. Oke, lanjut. Lalu didapatkan nilai dari hasil metode decision tree yang ditampilkan pada kasus ini, yaitu model decision tree sebesar 0,34, 15 atau 34,15%, yang artinya model ini memberikan prediksi yang kurang baik dengan kinerja rendah dalam memprediksi label pada dataset. Namun nilai akurasi memberikan indikasi jika prediksi yang benar. Dalam hal ini, kita dapat mempertimbangkan model-model yang lain dalam hal keakurasian. Lalu kita membuat plot dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan agar divisualisasi atau memvisualisasikan pohon keputusan, dan lalu membuat objek subplot dengan satu baris dan satu kolom. Oke, lalu membuat kode dengan menambahkan judul, menambahkan gaya keyboard, dan menyertakan nama kelas dalam visualisasi. Lanjut. Nah, pada output terlihat bahwa keputusan tersebut dapat terlihat memiliki kedalaman maksimum sebesar 3. Kita dapat melihat bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur-fitur yang ada. Dengan membatasi kedalaman pohon keputusan, kita dapat dengan lebih mudah melihat bagaimana model membuat pemisahan antar kelas-kelas yang berbeda. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke decision boundary tree. Nah, setelah ini kita akan melatih kembali pohon keputusan dengan maksimal depth-nya 3 agar pohon dapat ditampilkan dengan lebih baik. Kita akan menampilkan visualisasi dari decision tree itu dan menyimpan gambar plot pohon keputusan ke file untuk menampilkan plotnya. Next. Nah, berikut hasil dari decision boundary dari decision tree. Ini mulai dari medication, di hospitalized, dan medikasi. Selanjutnya akan dikelompokkan masing-masing terhadap kelasnya. Next. Kemudian kita melakukan import library kembali dan melakukan persiapan data untuk visualisasi dengan menggunakan kolom age dan juga days hospitalized. Di sini kita menggunakan fungsi dari xVisualization dengan extend dan juga melakukan convert to NumPy array with float data type. Setelah itu kita melakukan pelatihan model dan juga melakukan visualisasi serta menyimpannya kembali ke dalam pohon keputusan untuk menampilkan plot. Next.
Berikut plot yang ditampilkan dari hasil output decision boundary dari decision tree. Lalu kita random forest. Pertama, melakukan label Corel digunakan untuk mengkonversi data pada data untuk menjadi kategori dari data kategori menjadi numerik, lalu membuat loop untuk setiap kolom dalam data frame, menggunakan kondisi untuk memeriksa apakah nama kolom tidak sama dengan edge, lalu ketika kondisi terpenuhi, maka kita akan melakukan transformasi label encoding pada kolom tersebut menggunakan fit transform. Lalu kita membuat df head untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame tersebut yang telah ditransformasi. Lalu selanjutnya kita menggunakan data frame df tanpa kolom test result dan variabel pada kolom test result. Lalu membagi data menjadi data pelatihan dan data uji. Selanjutnya menampilkan bentuk dari data pelatihan dan data tabel uji. Setelah itu membuat objek model random forest classifier dengan 100 pohon keputusan, melatih model menggunakan data pelatihan, lalu menggunakan model yang telah dilatih untuk menghitung dan menampilkan skor akurasi pada data uji. Oke, selanjutnya dilakukan dengan test result untuk menentukan dari nilai skornya. Nah, didapatkan nilai skor dengan berkisaran antara 0,3. Di sini kita mendapatkan 0,315, 0,3385, dan juga 0,354 dan 0,33. Next. Selanjutnya kita akan mencari nilai akurasi kembali. Pada pencarian ini kita menggunakan xtrand, xtext, ytrand, dan juga ytest. Nah, untuk nilai akurasi yang kita cari didapatkan nilai hasil 0,35 dengan nilai-nilai precision, recall, F1 score, dan juga support seperti pada gambar. Next. Nah, kita melakukan import package yang dibutuhkan seperti Seaborn SSINS, Matplotlib, dan juga Sklearn. Setelah itu kita akan membuat plot dengan heatmap, dengan X labelnya predict dan juga Y labelnya actual. Kita akan menggunakan judul conversion matrix. Next. Berikut conversion matrix yang ditampilkan. Dapat dilihat bahwa di sini dari nilai Y-nya sendiri terdapat actual 1 dan juga actual 0, dan juga untuk X-nya terdapat predik 0 dan juga predik 1. Next.
Oke, baik. Selanjutnya decision boundary random forest. Nah, pertama kita mengimport library, lalu mempersiapkan data untuk visualisasi, lalu membuat mesh grid, dan membuat pelatihan model random forest classifier. Setelah itu memprediksi kelas pada mesh grid, lalu kita akan menampilkan plot decision boundary dan scatter plot data. Ini berikut hasilnya. Nah, jadi klasifikasi menggunakan random forest ini yang melalui decision boundary memberikan pemahaman tentang kemampuan model dalam memisahkan kelas-kelas berbeda berdasarkan fitur-fitur yang ada. Dalam random forest decision boundary ini dapat terbentuk melalui kombinasi dari beberapa pohon keputusan yang sangat verified. Setelah setiap pohon dalam random forest menghasilkan decision boundary sendiri dan saat digabungkan, mereka dapat membentuk batas yang lebih kompleks dan mudah beradaptasi dengan data yang rumit. Nah, berdasarkan output di atas, sumbu X diberi label H dan sumbu Y diberi label building amount. Grafik tersebut memiliki dua warna, merah dan biru, yang memiliki dua kelas berbeda dengan batas keputusannya adalah garis diagonal yang memisahkan dua kelas tersebut. Distribusi data tersebut berdasarkan kelas merah yang sebagian besar berada di sudut kiri atas grafik, sedangkan kelas biru sebagian besar berada di sudut kanan bawah. Neural network. Pertama kita import library, lalu nge-read datanya. Setelah itu didapatkan hasil berdasarkan fungsi yaitu sebesar 1,0. Nah, dari hasil tersebut sebelum mendapatkan hasil yang diminta kan kita mendeklarasikan nilai fitur yaitu age. Nah, di situ ada fitur age, gender, bilang amount, dan room number dengan target medical condition. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa akurasi model ini kan sebesar 1 atau bisa dikatakan 100%, yang artinya model ini sempurna dalam memprediksi semua sampel pada data. Selanjutnya decision boundary neural network. Jadi next. Pertama-tama kita mengimport package yang kita perlukan. Yang kedua itu kita mengkonversi label ke numerik menggunakan label encoder. Lalu kita membuat mouse grid untuk visualisasi decision boundary-nya. Lalu setelah itu kita menjalankan modelnya dari dua fitur yang kita sebutkan tadi. Lalu membuat prediksi dari tiap kelas pada label pada mesh grid-nya. Lalu setelah itu kita membuat plot dari decision boundary-nya. Lalu kita membuat scatter plot juga dari data point, numerik, medical condition. Lalu membuat legendanya untuk plot. Bisa di next. Hasil output dari model neural network tersebut adalah
dalam klasifikasi menggunakan decision neural network dapat memberikan wawasan tentang kinerja dan kemampuan model dalam memprediksi kelas target. Berdasarkan hasil di atas, sumbu X diberi label fitur 1 dan sumbu Y diberi label fitur 2. Grafik ini memiliki dua kelas yang berbeda yang mewakili dua kondisi medis yang berbeda. Batas keputusan adalah garis biru yang memisahkan dua kelas tersebut. Distribusi data tersebut dapat dilihat pada garis biru di atas. Terdapat salah satu kelas sebagian besar berada di atas garis biru, sedangkan kelas lainnya sebagian besar berada di bawah garis biru. Jadi next. Oke, selanjutnya SVM. Dalam membuat SVM, kita pertama mengimport package dan library yang dibutuhkan, kayak Pandas, terus saja Strange Test Split, dan lain-lain. Lalu kita membuat data frame dari CSV yang kita buat. Lalu kita menentukan fitur dan target. Lalu mengambil subset dataset dengan fitur dan target yang telah ditentukan. Fiturnya sendiri itu sudah dijelaskan di kode, yaitu fiturnya berdasarkan variable age, billing amount, dan room number. Lalu targetnya sendiri medical condition. Lalu kita menggunakan label encoder untuk mengkonversi data kategorikal menjadi numerik. Lalu memastikan bahwa kolom gender ada dalam dataset. Lalu kita menggunakan perulangan. Lalu memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Lalu membuat standarisasi fitur menggunakan standar scalar. Lalu membuat model SVM-nya. Lalu setelah itu kita mengevaluasi performa model dari SVM. Nah, dapat kita lihat dari hasilnya, SVM ini memiliki akurasi sebesar 0,168 atau 16,8%, yang artinya model ini memiliki kinerja yang rendah dalam mengklasifikasi data. Nah, di bawahnya itu ada classification report yang bertujuan untuk menjelaskan model dalam kelas pada dataset, apakah model tersebut efektif atau tidak terhadap kelas yang dituju. Nah, dapat kita lihat di arthritis, lalu cancer, lalu diabetes, dan obesity itu bernilai 0, precision 0, recall 0, dan F1 score-nya 0. Yang artinya kelas ini tidak efektif terhadap model karena memiliki nilai precision dan recall sama dengan 0. Bisa di next. Kesimpulan dari penelitian dan tahap-tahapan yang sudah kami bahas sebelumnya adalah, setelah melakukan berbagai metode, nilai akurasi yang didapat pada decision tree sebesar 0,3415 atau 34,15%. Random forest sebesar 31,5%, neural network 100%, dan SVM 16%. Sehingga dari kesimpulan yang kami dapatkan bahwa metode neural network merupakan metode terbaik berdasarkan nilai akurasinya yang mencapai 100%. Selain itu, jika dilihat melalui decision boundary-nya, neural network juga memiliki klasifikasi terbaik di antara metode-metode yang lain, di mana masing-masing kelas tidak saling bercampur, sehingga pribadi mau kelompok. Dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.